Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat kibor horor spiritual, kita ucapkan selamat bergabung di channel kibor horor spiritual. Bila sahabat yang baru menonton channel ini, boleh dilihat video yang beberapa waktu yang lalu, bagaimana cara mengatasi santet bagian yang pertama. Terus juga istilahnya doa-doa udah dikasih, diantaranya untuk jikiran membaca bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, istighfar, syahadat, dan sholawat Nabi. Dan juga dengan mandi juga doanya ada, membaca bismillahirrahmanirrahim 3 kali jangan nafas, membaca syahadat 3 kali jangan nafas, dan membaca istighfar 7 kali. Dan juga air yang ada di ember itu dikasih garam. Itu hanya syarat ya. Selain itu, pas kita mandi juga, pas mandinya kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, membaca surat An-Nas 3 kali, dan membaca ayat kursi 1 kali. Bila ada reaksi muntah, ingin muntah, tolong muntahkan ya, tolong muntahkan. Itu tanda aura negatif yang ada di dalam diri kita itu keluar, baik aura negatif dari santet atau kiriman-kiriman orang yang benci kepada kita. Para sahabat kibor horor spiritual, selain santet itu menyerang langsung kepada diri kita, santet juga jujur aja menyerang rumah kita. Kenapa menyerang rumah kita? Nah, bisa jadi dari jarak jauh, bisa jarak dekat juga bisa. Maksudnya dengan jarak dekat adalah dengan cara orang itu pura-pura bertamu, ataukah teman, ataukah saudara kita, entahlah. Dia itu menanam yang namanya radar. Radar ini biasanya ditanam di dapur atau di kamar belakang. Di kamar belakang biasanya. Radar ini adalah, kalau dalam istilah pergaibannya itu tentang santet itu adalah rajanya, di mana dia mengatur anak buahnya. Pastilah jin kafir yang diutus oleh dukun-dukun santet ya. Ini si radar ini atau si rajanya ini punya anak buah. Misalkan satu keluarga ada 8 orang. Ini otomatis anak buahnya juga ada 8. Yang pertama ngikutin orang tuanya, ibunya, bapaknya. Tuh. Atau 6 lagi itu mengikuti anak-anaknya. Kemana mereka pergi, baik mereka juga ada di dalam rumah atau mereka sedang tidur atau apa, itu si anak buahnya ini otomatis sangatlah mengganggu. Mereka ini nanti laporan kepada si radar ini, si rajanya ini laporan.
bahwa si Anu berada posisinya di tempat Anu, misalkan ya. Nah, si radar ini langsung dia melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan, apa dengan gimana. Bahkan bila sebuah rumah ada semacam begini, kiriman dari orang itu menanam sesuatu, itu biasanya pertama, satu keluarga itu sering sakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Nah, akhirnya biarpun diobati baik oleh dokter, tidak akan sembuh kecuali bila keimanan kita itu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya si radar ini dia badannya itu lebih besar daripada anak buahnya ini yang merasuki tubuh orang yang tubuh orang yang diam di rumah itu. Bagaimana cara menghilangkannya? Bagaimana cara mengusirnya? Pertama adalah sediakan bawang putih. Sediakan bawang putih mau 3 biji ataupun 5 biji. Itu bawang putih itu dihaluskan. Bawang putih dihaluskan, lalu masukkan ke dalam sebuah ember berisi air. Terus masukkan jugalah air beras. Biasanya kan seorang ibu suka mencuci beras. Siraman yang pertama kepada beras itu buang. Terus siraman yang kedua, nah ini yang bagus. Maksudnya kualitas dari air beras untuk pembersihan jin-jin yang ada di dalam rumah. Itu siraman dari air beras yang kedua. Setelah semuanya siap, bawang putih yang dihaluskan, air 1 ember, sama sama air beras itu dicampur. Lalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta berkah dari doa-doa yang kita panjatkan. Pertama, sama seperti doa mandi. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, jangan nafas. Yang kedua, membaca syahadat 3 kali, jangan nafas. Lalu membaca Al-Ikhlas 3 kali. Terus membaca surat Al-Falaq 3 kali, membaca surat An-Nas 3 kali, dan membaca ayat kursi 1 kali. Kalau bisa membaca doa Nabi Sulaiman alaihissalam, bila yang hafal doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Doa Nabi Sulaiman adalah begini ya. Allahumma inna halafi surati Sulaiman minal maghriqil ila maghribi wa sifatihi wa quwatihi wa judrulu wa min qawlu
wa itrofilu wa idrolu wa malaka Sulaiman minal matrikil ila maghribi jinatan wal intun wal gomanan wassalam tasliman kasirul jalal jalaluhu ya iblis syaitan bidulumati wa nurobana kakobla Sulaiman nabda Dauda alaihissalam birahmatika ya arhamar rahimin. 3 kali membaca doa Nabi Sulaiman alaihissalam 3 kali. Di dalam kita membaca doa itu, tangan kita itu sambil mengaduk-ngaduk air itu, air yang ada air beratnya sama bawang putih itu yang dihaluskan, kita aduk sambil membaca doa itu dari awal sampai akhir. Setelah itu tiupkan sambil setiap baca doa itu tiup. Misalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali jangan nafas, syahadat 3 kali jangan nafas, tiupkan seperti itu. Lalu membaca Al-Ikhlas 3 kali, beres itu tiup. Dan sampai doa Nabi Sulaiman tiup. Nah setelah itu air yang sudah kita berikan doa itu kita siram dari belakang rumah sampai ke depan rumah. Dari dapur, biasanya radar itu disimpannya di dapur oleh para dukun-dukun santet. Disimpannya di dapur atau di kamar mandi biasanya. Dari situ kita siram semua sampai basah. Jangan sampai ada yang tersisa. Dari dapur ke depan, kamar mandi, kamar tidur, ruangan keluarga, ruangan tamu, sampai ke depan, semua harus basah. Semua harus basah. Tapi ingat, di dalam kita menaburi air itu, hati kita harus selalu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah secara terus menerus. Insya Allah jin kafir yang ada di dalam rumah kita akan kabur, dan insya Allah akan berbalik kepada dukun santet dan juga kepada orang yang mengirimnya. Ada lagi cara yang kedua, hampir sama, tapi dengan memakai bambu kuning. Dengan memakai bambu kuning bisa 5 bambu kuning. Masukkan garam di bambu kuning. 4 biji ditanam di tiap penjuru rumah. 1 lagi yang kelima disimpan di atas rumah. Sebab apa? Serangan gaib itu dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, juga dari atas. Penyerangan gaib itu. Bambu kuning, kalau jin kafir, kalau ada bambu kuning itu biasanya kalau udah masuk bambu kuning, dia tidak akan bisa keluar. Dia akan musnah. Biarpun bambu kuning itu hancur, sampai hancur misalkan beberapa bulan, atau kita hancurkan ke dalam sungai supaya mengalir sampai hancur, jin juga nggak akan bisa keluar. Itulah keampuhan dari bambu kuning.
Tapi tetap semua karena Allah. Bukan karena mampu kuning, tapi karena kuasa Allah dan kuasa doa. Mudah-mudahan tip dari saya Ki Boros Suara bermanfaat untuk para sahabat Ki Boros Suara spiritual. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, melindungi keluarga kita, melindungi orang-orang yang terdekat kita daripada gangguan santet. Ingat, janganlah melakukan santet. Sebab apa? Kalau santet udah berbalik menyerang diri kita, pedihnya 10 kali lipat. Bahkan nyawa Anda bisa hilang bila Anda berani-berani menyantet seseorang. Kalau santet itu berbalik, besar resiko yang Anda tanggung. Ingat, 10 lipat pedihnya bila santet itu berbalik menyerang Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan ingat, terus like, komen, dan subscribe channel ini, karena akan ada tip bagaimana mengobati orang yang kena kanker otak tanpa harus dioperasi, tanpa harus ke dokter. Saya akan memberikan tip dan memberikan ramuan untuk mengobati kanker otak Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.